Halo teman-teman, kita berjumpa di program podcast Gempurnet 89. Gempur adalah singkatan dari Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat Membernet 89. Podcast di sini akan membahas topik secara lebih mendalam, lebih seru ya. Jadi kita akan hadirkan teman-teman yang nanti akan bisa memberikan materi buat kita. Dan simak baik-baik ya, ini juga penting buat kita semua. Untuk episode sekarang sudah hadir tim hukum Gempurnet 89. Ayo silakan perkenalkan masing-masingnya. Mas Rama ya. Ya, perkenalkan nama saya Rama Swayudi, sarjana hukum. Saya adalah salah satu tim advokasi dari Gempurnet 89. Selanjutnya Pak. Kenalkan, saya Oni Asaad. Gelar saya juga sama, sarjana hukum. Kebetulan saya ditunjuk menjadi tim advokasi Gempurnet 89. Tapi lebih dari itu, saya juga korban Net 89. Pak Oni ini korban dalam hal karena beliau menjadi member ya Pak ya? Iya. Membernet 89. Tapi beliau di sini juga posisinya adalah pimpinan tim hukum lah saya bilang Pak ya. Ya, Beliau adalah terima kasih. pimpinan tim hukum. Ibu? Ya, perkenalkan saya Ibu Meviana. Kebetulan saya juga ditunjuk sebagai tim advokasi, tim hukum dari Gempurnet 89. Ada lagi tambahan 2 orang lagi tim untuk masuk ke tim karena bertambahnya anggota Podo Gempur. Ya. Maka kami tambah 2 orang tim lagi, Ya. 1 doktor, 1 master hukum. Jadi kami sekarang ada 7 orang. 7 orang yang aktif loh ya teman-teman. Ya. Aktif membantu perjuangan dari Gempurnet 89 dan juga Podo Gempur ya. Ya. 2 wadah berbeda tapi satu rumah lah kurang lebih. Betul. Nah, kenapa kok mau menjadi tim hukum nih? Ya, profesi saya kan lawyer ya. Dan kebetulan saya korban. Saya mendengar akan adanya paguyuban dan saya ikut campur di situ membentuk paguyuban itu dan saya sudah nyatakan diri saya mau jadi lawyernya. Nah, dari situlah saya berniat bahwa ini benar-benar permasalahan ini harus selesai secara hukum. Oleh karena pelanggaran hukumnya banyak, bukan hanya pelanggaran hukum tapi pelanggar kemanusiaan. Bu Mevi gimana? Sebetulnya kalau saya ya tidak beda jauh dengan Pak Oni ya. Ya. Saya itu salah satu korban dari Net 89. Dan kebetulan juga banyak saudara-saudara saya, keluarga saya yang bergabung dengan Gempurnet 89. Nah, atas dasar hal tersebut saya merasa bersimpati, berempati, ingin membantu. Terkait profesi saya juga sebagai seorang pengacara. Kalau saya sih sebelum saya masuk Net 89 jadi member, karena saya orang hukum, yang pertama saya teliti adalah ke legalitas daripada SME itu sendiri. Setelah saya lihat legal, dia badan hukum, kemudian walaupun saya tidak tahu trading, ya Pak, saya tidak tahu trading forex, tapi sebagai orang hukum saya lihat, oh ini sudah legal, sudah berbadan hukum, orang-orangnya ada, kantornya juga ada. Jadi yang melakukan perbuatan hukum itu nyata ada. Nah, mengenai tradingnya, saya dengar-dengar dan ternyata setelah saya gabung sama Gempurnet itu mengetahui bahwa memang ini terjadi trading. Real trading ya? Real trading. Nah, itulah membuat saya semakin yakin bahwa saya nggak salah masuk Gempurnet 89 untuk memperjuangkan kenapa sih tradingnya diberhentiin gitu. Jadi Pak Oni punya alasan. Jadi kalau Bu Mevi, kok bisa sebagai lawyer gitu ya, masuk ke Gempurnet, masuk kepada member sebagai membernet 89. Jadi dulu gini Pak BL, itu tuh ada ceritanya ya. Ya. Kebetulan adik saya sendiri lebih dulu ikut Gempurnet 89. Dan Net 89. Ya, ikut Net 89 ini. Nah, karena ajakan dan saya lihat memang legal standingnya juga seperti yang Pak Oni katakan tadi ya, wah ini real trading dan memang ada legal standingnya. Jadi saya tertarik. Jadi saya ikutlah bergabung dengan
Net 89 ini karena saya rasakan itu sangat menjanjikan ya kalau melihat dari cerita-cerita yang sudah lebih dahulu mengikuti Jadi Net sebagai 89. sebagai sebuah sumber income Betul. sah-sah saja ya. Apalagi tadi sudah dilihat dari aspek hukumnya ya. Pak Rama gimana? Kalau Pak Rama? Kalau saya waktu itu saya juga pernah ikut ya Pak. Pernah ikut di tahun 2020. Jadi downline saya ya. Sempat bergabung juga bareng sama Pak Oni. Jadi downline-nya Pak Oni. Nah, saya sekarang mulai bertanya-tanya nih tentang profesi sebagai pengacara atau tim hukum ya. Menurut Bapak Ibu, kasusnya Net 89 ini apa? Ya, kan kita sudah mendengar sudah jadi tersangka 8 orang ya. Coba Pak Oni, Bu Mevi, Pak Rama cerita ini dari sudut pandang tim hukum Gempurnet 89 seperti apa? Jadi kalau kita mengacu kepada ketetapan polisi sudah ada tersangka, itu membuktikan bahwa ini adalah pelanggaran hukum. Ini adalah tindak pidana. Ya, kalaupun polisi sudah menetapkan 8 orang tersangka, bagi kami yang melihat keadaan ini, melihat dan menjalankan pernah kami jadi member Net 89, 8 orang itu belum cukup. Jauh Nambah, dari Pak? cukup. Ada lagi Harus nambah. Tetapi tadi pertanyaan saya balik lagi maaf Pak ya. Bapak tim hukum melihat ini kasusnya seperti apa? Ya maaf, saya duluan kali jawab ya. Silakan. Kami melihatnya jelas bahwa ini adalah yang pertama saya bilang adalah pelanggaran hukum. Kedua, pelanggaran kemanusiaan. Kalau menurut saya ya, dari kacamata saya bahwa ini adalah suatu tindak pidana. Karena menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Kerugian banyak orang ini contohnya di Gempurnet ini ada sekitar 4.000 member yang sudah terdaftar dan mungkin lebih yang tidak terdaftar bisa jadi lebih ya. Sehingga itu adalah merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya memang upaya yang harus dilakukan adalah kita melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian apabila itu diduga ada pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Tadi disebut-sebut ada pelanggaran hukum dan ada pelanggaran kemanusiaan ya. Nah, mari kita sekarang ngomonginnya fokus dulu ke pelanggaran hukumnya ya. Tapi tadi juga saya dengar nih Pak Oni bilang 8 tersangka kayaknya tidak cukup. Harusnya lebih banyak lagi. Nah, saya pengen tahu siapa-siapa aja nih Bapak mau ingin menambahkan ya dalam tuntutan pidana tadi ya. Plus yang juga saya pengen tahu, saya penasaran nih menurut Bapak Ibu. Kita hanya mendengar dari 8 orang ini ada 1 orang yang kayaknya menjadi fokus gitu ya. Beritanya ada di mana-mana. Padahal setahu saya posisinya adalah di bawah ya, itu dari hierarki itu menurut saya di bawah sebagai sub exchanger ya. Nah, ini yang atasnya kemana Pak? Nah, ini dua pertanyaan. Monggo dijawab deh. Silakan. Iya, saya wakili teman-teman ya, karena kebetulan saya ketemu orangnya. Gitu. Waduh, gimana? Saya bertemu orangnya. Nah. Jadi memang pernyataan saya bahwa polisi menetapkan 8 tersangka itu cuma 8 orang, itu menurut saya sangat sedikit. Kenapa? Mungkin saya berpikiran bahwa yang melakukan pelaporan itu tidak punya bukti banyak. Mungkin ya. Nah, kalau Gempurnet nanti itu minimal 24 orang itu yang sudah terdata dan buktinya banyak. Nah, mengenai 3 kali lipat loh Pak. Iya betul. Banyak banget ya kita ya. Oke. Menurut kami banyak tuh, tapi memang kena orangnya bahwa memang dia yang bersangkutan yang kita akan laporkan itu adalah orang yang memang harus bertanggung jawab karena sudah melakukan hal-hal yang sangat merugikan downline-nya. Jadi ada dasar hukumnya lah ya. Ada dasar hukumnya. Ada perbuatan hukumnya yang memang dianggap tadi ya. Betul. Memenuhi syarat untuk dilaporkan. Betul. Nah, kalau berita bahwa sepertinya ada orang yang tidak cukup, kenapa jadi tersangka gitu? Tidak cukup perbuatannya, kenapa jadi tersangka? Saya sebut aja ya. Maaf kalau saya sebut. Salah satunya Resa Paten, ya. Resa Paten. Kenapa justru sekarang beritanya mengarah ke Resa Paten? Saya curiga ada orang yang bermain. Waduh. Saya curiga ada orang yang bermain mengarahkan bahwa ini kelakuan adalah Resa Paten. Contoh,
di berita-berita sekarang Reza Paten dituduh sebagai founder. Reza Paten itu member. Nah, sekarang komunitas Podo Gempur itu, Podo Sugi itu sudah banyak yang dilakukan Oleh Reza Paten. oleh Reza. Nah, gini Pak, yang saya mau tanya, karena kan posisinya Reza kan cuma sebagai sub exchanger ya, posisi yang resminya loh sub exchanger. Tapi terlihat ada upaya-upaya sehingga seolah perannya itu udah berlipat-lipat kali menjadi sangat penting gitu ya. Padahal orang yang paling penting, yang paling di atasnya itu kan belum diotak-atik sama sekali Pak, atau bagaimana? Ya itulah, Nah. kami sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, itulah yang membuat kami bingung. Negara ini negara hukum kan ya, mestinya Betul. kan ini negara hukum. Betul. Jadi hukum itu adalah panglima. Jadi ini memang ada situasi Pak yang saya dengar ya. Ibu Mevi pernah dengar ada pemberitaan red notice kan buat Andreas Andrianto dan Semilau karena beliau ada di luar negeri. Ya. Nah, itu kira-kira gitu ya, apakah karena mereka ada di luar negeri sehingga tidak bisa diproses atau bagaimana? Ya, saya termasuk orang yang heran. Ya, mewakili temannya. Kami merasa heran semua. Kami sudah berdiskusi, kami merasa heran. Cegah tangkalnya itu sudah berapa lama gitu. Sudah diumumkan oleh polisi. Tapi kok masih bisa lolos ya? Hebat betul ini orang. Hebat betul. Nah, sekarang sudah jadi red notice. Apakah red notice ini juga tidak sungguh-sungguh? Ya, kami juga punya cara untuk melihat dan kami ada informasi tentang di negara mana sebenarnya. Tapi kan kami bukan penyidik, kami cuma pelapor, ya. Tapi kalau nanti ditanyakan oleh penyidik tentang hal itu, kami juga akan ungkapkan sebenarnya, Pak. Siap. Ya. Cuma Jadi, yang satu yang saya harapkan sebenarnya bahwa sebenarnya manajemen SMI utamanya Andreas Andrianto, Semilau itu yang jelas-jelas bertanggung jawab terhadap berlangsungnya trading melalui Net 89 ini. Semoga tergerak hatinya bisa ketemu kami. Pak, saya beritahu ya. Apa itu Pak? Bahwa tim hukum memang kerjanya hukum. Tapi ingat bahwa kami tidak berniat menghukum badan mereka. Kami melaporkan ke polisi oleh karena ini ada unsur tindak pidana. Ya. Hukum kita mengatur kalau kamu mengetahui tindak pidana, kamu tidak melaporkan polisi, kamu juga salah. Jadi karena ada unsur tindak pidana, makanya kami mau melaporkan. Melaporkan ya. Baik Pak, ini kayaknya banyak hal nih dari penjelasan Pak Oni ya, Bu Mevi ya. Bener. Bu Mevi mau tertarik mengomentari yang mana dulu nih dari penjelasannya Pak Oni? Kalau saya lebih tertarik mengomentari dari persoalan hukum, sisi hukum. Baik, gimana? Karena jujur saja kalau soal masalah trading, siapa pelaku itu ya saya kurang ini ya. Ya. Nah, kalau dari sisi hukum tadi, kalau saya memperhatikan mengenai keberadaan Pak Andreas ya selaku pimpinan dari Net 89, ya tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya bisa jadi ada permainan di dalam, ya kan? Kok kelihatannya bisa tiba-tiba dia ada di luar sana, ya kan? Lepas tanggung jawab gitu ya, Bu. Jadi memang menurut saya ya, apabila suatu yang diduga ada suatu perbuatan tindak pidana, apabila itu tidak bisa kita lakukan dengan cara mediasi dengan pihak SMI, dengan mereka, ya seyogyanya kiranya memang kita harus mengajukan suatu pelaporan yang pada saat setelah pelaporan tersebut mungkin saja bisa terjadi restoratif justice. Oke. Ya kan? Nah ini nyambung nih, Nah, nyambung tadi Pak Oni juga bilang bahwa tujuan utamanya kan memang tidak memaksa dia untuk apalah kena hukuman badan karena sebagai member Net 89 di mana uang kita tertahan dan tertahannya karena oknum tersebut ya kita nyatakan saja ya Andreas Andrianto sebagai pimpinan PT SMI ya. Nah itu kan kita pengen uangnya kembali, benar nggak Pak Rama? Betul Pak. Ya uang kembali kan kayaknya lebih penting ya, karena itu menjadi hak kita dan penderitaan itu
didapat oleh kita karena kita tidak bisa mendapat uang kembali, betul Pak? Iya. Banyak sekali orang yang sudah menghabiskan hartanya untuk bisa dijadikan modal ya Betul. di trading net 89. Jadi nggak bisa kembali, dan itu menghancurkan kehidupannya. Jadi sebetulnya tujuannya dari semua pergerakan kita ya di bawah Gempurnet 89 adalah perjuangan withdrawal ya Pak ya? Withdrawal. Iya. Menarik WDO. dana kembali. Apalagi itu kan sebenarnya programnya PT SMI Dari ya. mereka sendiri. Mereka sendiri ya, kita cuma menuntut ya. Iya. Dan karena mereka istilahnya lancung di ujian, artinya tidak mau menyelesaikan itu dengan baik, maka muncullah tindakan kita pelaporan, memaksa ya, supaya mereka balik lagi ke rel ya. Bukan begitu Pak? Iya. Betul. Benar kan? Betul. Nah, dalam hal ini ya, saya juga mewakili nih teman-teman di luar sana. Kira-kira proses hukumnya nih, seperti apa ya? Apabila nih dua-duanya memang bisa datang, memenuhi, terus kira-kira tuh apa yang terjadi sih prosesnya, Bu Mevi, Pak Rama atau Pak Oni gimana? Iya. Jadi Sekarang itu statusnya apa? Status yang Bapak ketahui dari proses hukumnya nanti menjadi bagaimana Pak? Kami ingin Iya. tahu. Jadi sekarang kan polisi sudah menetapkan 8 tersangka. Ya. Ya, walaupun kami bilang bahwa itu belum cukup. Kalau kami perkirakan sesuai dengan bukti-bukti yang ada, Ya. itu minimal 24 orang. Oke. Ya. Nah, dengan tersangkanya 8 orang itu, maka proses hukumnya itu akan jalan terus. Oke, jalan Pak terus. ya. Jalan terus. Nanti dia sudah P21, nanti di P21 itu apa? Pak? Orang-orang di sana Artinya awam nih Pak. syarat-syarat formil untuk melakukan penuntutan Tersangka sudah tersangka terpenuhi. sudah terpenuhi Oh, dan P21. kejaksaan, jaksa penuntut umum sudah bisa melakukan penuntutan. Oke, tapi P21 ini belum terjadi Pak ya? Sekarang ini P21 belum, Belum ya? sepengetahuan Belum terjadi. saya. Oke. Nah. Ya. Ah. Nah, yang aneh lagi Hmm. sudah tersangka masih belum ditahan. Oh, Ya, oke Pak. padahal kita tahu semua bahwa di hukum kita kalau nilai hukumannya lebih dari 5 tahun harusnya ditahan. Oh, oke. Harusnya ditahan. Nah ini dalam tuntutan ya, Ya. mungkin barangkali dari surat yang beredar gitu ya. Hukumannya dianggap lebih dari 5 tahun Pak? Iya. Terhadap 8 tersangka ini? Iya, karena saya lihat surat ininya, tersangkanya itu dari Laporan polisi itu mengenakan undang-undang TPPU, penipuan, penggelapan, ya, kemudian pelanggaran yang lain-lain yang rata-rata kalau penipuan dan penggelapan sih 4 tahun ya maksimal ya. Tapi Plus yang kalau- lain-lain? Plus yang lain-lain, TPPU itu kan sebenarnya mereka disangka dengan pasal berlapis. Jadi pasti hukumannya lebih dari 5 tahun. Oke, jadi lebih dari 5 tahun seharusnya mereka masuk ya Pak ya? Ditahan, Oke. iya. Nah setelah P21-nya, tadi kan P21-nya belum terjadi ya Bu Mevi ya? Sepengetahuan kami Iya, belum. sama tahun belum terjadi. Nah dari situ kemudian menjadi bagaimana Bu, Oke. prosesnya? Jadi begini Pak ya. Ya. Setiap proses pelaporan kepolisian itu ada tahap-tahapan. Polisi menerima berkas, kemudian mungkin memanggil para saksi, Ya. korban untuk di BAP. Setelah lengkap di BAP baru proses itu akan naik menjadi SPDP, naik. Jadi untuk naik sidik istilahnya Naik sidik, begitu baik. ya. Nah disitulah nanti juga akan prosesnya mengambil keterangan-keterangan saksi ya dari para korban, saksi-saksi yang sudah ditentukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, setelah berkas lengkap itu barulah dia naik seperti yang Pak Oni bilang tadi atau Ya. Pak Bel bilang itu yaitu P21. Nah, dalam P21 itu jaksa akan lebih memeriksa kembali berkas dari kepolisian tersebut apakah ini sudah bisa dibuatkan surat dakwaan untuk disidangkan. Itu ada jangka waktunya. Nah, apabila terkait dengan Andreas ini tadi dari Net 89 yang kok dia belum P21 sampai sekarang, biasanya penyidik itu masih melengkapi mungkin bukti-bukti, saksi-saksi yang belum lengkap. Ya. Untuk Nah, diberikan pertanyaan saya nih sebentar. Dari 8 orang ini berkasnya harus lengkap? Iya. Atau misalnya ada 1-2 orang saja yang sudah lengkap,
terus dia maju ke pengadilan Oh, atau tidak. perlu satu kesatuan? Jadi kalau begini Pak BL, Ya. kalau seandainya itu dilaporkan dalam satu berkas pelaporan, itu mereka harus melengkapi Semuanya? semuanya secara bersamaan. Apabila itu dilaporkan dalam satu berkas pelaporan. Jadi kemungkinan nanti dalam satu dakwaan, surat dakwaan jaksa itu akan ada beberapa nama terdakwa. Tapi Oke. kita tidak tahu kalau seandainya penyidik memecah-mecah 8 orang yang dilaporkan ini menjadi beberapa berkas. Bisa juga Bisa juga. seperti itu. Ya. Jadi bisa naik terlebih dahulu. Tapi kalau dalam kasus ini saya rasa mungkin akan berbarengan. Tapi mungkin begini Pak BL, saya duga ini kenapa belum P21 oleh karena Andreas Samelo itu Ya, masih red notice. masih belum. Jadi belum Ya. pernah ada penyelidikan khusus dengan dia, sementara berkasnya ini satu dengan 8 orang. Kemungkinan ya Pak, Ya. kemungkinan. Jadi saya pikir itu mungkin. Jadi melanjutkan proses hukum ini tentunya harus semua lengkap dulu. Lengkap dulu ya. Dengar-dengar di media, dengar-dengar di mana orang mengenai Net 89 ini, mereka selalu bicara Pak. Gimana Pak? Kenapa cuma Reza Paten yang sekarang dimasalahin? Kenapa cuma Iya, Reza Paten? beritanya itu memang lebih banyak Reza Paten. Betul nggak Pak Rama ya? Betul Pak. Karena gini, tambahan juga Pak BL. Ya. Jadi informasi yang kita dapat itu kan sudah ada 6 laporan polisi. 6 laporan Ada polisi. 6. Nah mungkin jadi ada 8 tersangka itu. 8 jadi, tersangka. Nah, jadi dari 6 laporan polisi itu mungkin ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh Iya. polisi. Nah, nanti dari tim advokasi dari Gempur Net 89 akan membuat laporan, mungkin akan nambah. Yang tadi Jadi tersangkanya akan nambah lagi. Betul, yang Ya. tadi Pak Oni sampaikan kan Ah. kurang lebih dari Gempur Net 89 itu kan ada 24. 24 Nah, orang mungkin ya. akan nambah Nambah. gitu, Nah, 8 tambah kalau tambah lagi itu proses hukumnya seperti apa ya, Pak? Coba boleh. Ya, nanti begini Pak, biasanya kan bertambah ya. Ya. Biasanya penyidik itu kepolisian akan melihat mana berkas yang lengkap terlebih dahulu. Karena pelaporan ini kan tidak satu orang yang melaporkan. Kan yang melaporkan ini tentu banyak. Nah, mana berkas yang lengkap duluan, itulah yang akan naik P21 terlebih dahulu dan akan lebih dulu dipersidangkan. Jadi bisa disidangkan secara terpisah? Bisa. Oh bisa. Bisa. Oke, ini menarik nih. Jadi ya karena apa? Karena pimpinannya masih belum tanda petik ya tersentuh gitu ya, belum Ya. diproses secara nyata. Tapi ada yang sudah disentuh-sentuh gitu ya, sehingga lebih. Karena kan Gini Pak Bel, Ya. saya sangat yakin dengan terbitnya red notice itu, Ya. yang bersangkutan sudah kewalahan kemana-mana. Dan mudah-mudahan cepat ketemunya. Kalau menurut saya, kata cepat ketemunya itu menurut saya tidak bagus. Mendingan dia yang datang. Mendingan Atas dia- kesadaran atas sendiri kesadaran datang ya, sendiri. memenuhi kewajiban dia harus bertanggung jawab ya. Iya, karena jangan salah ya Pak Bel, Ya. kalau mempersulit proses hukum, itu hukumannya tambah berat. Wah, gila. Ya. Itu memang Jadi- saya dengar begitu Pak ya. Janganlah mempersulit gitu ya. Harus mempermudah Harus mempermudah dengan cara datang. dengan cara datang, Hah? dengan cara ya saya mau ganti semua kerugian member itu loh. Ya, jadi balik lagi kepada tuntutannya Gempur Net 89, balikin duit kita gitu kan, Betul. balikan hak kita. Betul. Benar gak Bu Ming? Betul. Ada yang mau ditambahkan Bu? Tadi Bu tadi sempat mau ngomong apa gitu? Oh, tidak. Tadi saya hanya mau menambahkan mengenai tadi yang Pak BL katakan, apakah itu nanti akan berbarengan atau tidak. Ya. Karena kan dalam setiap pelaporan itu kita tidak mengetahui ya, siapa yang dilaporkan dalam setiap pelapor yang melaporkan ke kepolisian. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi tentunya akan berbeda-beda nanti. Gitu. Nah, kalau dilihat dari jumlah member Gempur kan banyak ya Pak ya. Ini kayaknya yang terbesar ya, baik dari segi jumlah, baik dari segi nilai total kerugian ya kan. Nah, itu nanti proses Sebentar Pak Bel. Kalau Pak Bel tadi selalu mengatakan kerugian-kerugian, saya tidak sependapat Oh oke, gimana? mengatakan kerugian, tapi Harus- uang kita yang tertahan, tersandra. Oh, uang tersandera ya, baik. Jadi uang yang tersandera ini memang secara hitungan dibandingkan ya sama kelompok-kelompok lain kita yang terbesar. Ya. Bisa triliunan, lebih dari 2 triliun itu ada Pak. Ya. Ya. Baik, jadi gimana lagi Pak? Mau dilanjutkan? Bahwa uang yang tersandra ini
itu bukan kerugian. Jelas bukan kerugian, tapi hak kita. Haknya kita. Kalau member Net ngomongin 89. masalah kerugian, bisa aja bisnis rugi ya boleh. Hmm. Tapi ini bukan uang kita, memang ada jumlahnya. Di metafor itu jelas Ya. jumlahnya uang itu. Kenapa nggak bisa di WD gitu? Nah, yang ingin saya tanyakan ya, ini tim hukum Gempurnet 89 ini cara melakukan langkah-langkah pelaporannya bagaimana? Kan membernya banyak nih, Pak Rama, ya kan? Apakah memang sekaligus atau bagaimana? Nah, Kami melakukan pelaporan mungkin bertahap ya. Karena anggota kami 4.000 orang. ya. Yang kami laporkan itu kan kami sudah bersepakat sama Barreskrim bahwa kami akan lengkapin dokumennya, Dokumen bukti transfer terutama ya, bukti Pak, ya. transfer terutama yang dimintain. Hmm? Nah, jadi dalam tahap awal mungkin sekian ratus miliar dulu Sekian ratus miliar tuh. nilai duit yang Waduh. tertahan. Iya. Ya, kemudian kan di Barreskrim tahu sendiri bahwa Ya. di Barreskrim itu ada nilai minimal 25 miliar. Baru boleh melaporkan ke sana. Baik. Ya. Jadi nanti Bapak dan tim mengumpulkan dulu buktinya sampai sejumlah mana, Ya, laporkan. ya. Nah, berarti yang ketinggalan akan ada pelaporan lagi atau bagaimana? Ya, jadi bertahap. Bertahap. Jadi sesuai dengan keadaan kami Ya. administrasi ini, karena kami ini maklum ya, Ya. 4.000 orang lebih. Betul. Kami dalam waktu dekat akan melaporkan pertama, kemudian ada laporan kedua, laporan ketiga, dan sampai habis. Nah, sampai kira-kira sudah tidak lagi Sudah tidak ada lagi yang tersisa ya. Bu Mevi, ini dari segi prosedur hukum ya. Saya suka mendengar nih kekhawatiran member di luar sana. Ini kayaknya nih Gempurnet 89 laporannya belum masuk nih, jangan sampai ketinggalan kereta istilahnya gitu. Nah, secara prosedur hukum gimana deh Bu Mevi? Begini ya, Hah. yang namanya kita mengatakan ketinggalan kereta itu Mm-mm. sebetulnya begini, tidak ada kata ketinggalan kereta ya. Tidak ada ya, Ya, tidak ada loh selama teman-teman ya. itu segera kita proses. Seperti yang tadi Pak Oni bilang kan, mengatakan bahwa ini akan dilakukan secara bertahap. Tentunya begitu tahap pertama masuk, itu pelaporan akan diproses. Ya. Proses itu tentu butuh pengawalan agar setiap tahap-tahapannya itu akan dilaksanakan oleh polisi dengan pengawasan kita sebagai tim advokat, kan begitu. Ya. Tentu proses ini akan terus berjalan. Apakah itu nanti ada ada restoratif justice? Kalaupun tidak ada restoratif justice, tentu akan proses fakta persidangan yang nanti di ujungnya adalah putusan. Ya. Apakah putusan ini nanti sudah pasti akan dijatuhkan pidana, namun bagaimana dengan uang member? Nah, itu kembali lagi kan tadi. Balik lagi yang Oke. laporan gelombang pertama sudah. Ya. Berarti secara haknya para member yang lain yang belum melakukan pelaporan, nggak apa-apa menyusul dengan laporan Oke. berikutnya. Gitu Karena ya? nanti yang di proses itu pada tahap pertama itulah putusannya, baik nanti ada ganti rugi atau ada pengembalian uang ke member atau apapun, itulah pelaporan pada tahap pertama hasilnya untuk member-member yang melaporkan pada tahap pertama. Ya. Next nanti baru pelaporan tahap kedua. Ya. Ya, itu sama dengan proses seperti itu. Sekali lagi selama persidangannya belum terjadi. Ya. Baik. Nah, gelombang kedua, ketiga terus boleh ya? Siapapun ya. Ya. Jadi mereka-mereka yang merasa dirinya menjadi korban, Pak Oni, boleh? Iya, betul. Ya? Itu bisa melaporkan. Bisa. Nah, kalau di dalam konteksnya Gempurnet 89 berarti kita Gempurnet 89 akan berusaha supaya lebih banyak lagi ya. Ya. Tapi itu pun yang harus memenuhi prosedur ya Pak ya. Ya, prosedur Dokumen kalau ini 25 datanya, miliar ya itu minimal. harus lengkap. Karena kan kita di sini mewakili 4.000 member Pak BL. Jadi untuk gelombang pertama sekian ratus miliar, nah gelombang kedua harus keseluruhan tuntutan kita. Karena kan tuntutan kita kurang lebih ada 3 triliun tuh. Kurang Jadi lebih harus ada nilai 3 triliun. kurang lebih ada ya. 3 triliun kerugian. Ya Pak. Kalau pertanyaannya apakah dengan bertahap begitu nanti sidangnya terpisah-pisah, itu belum kami tahu. Karena ini kan proses penyelidikan dan penyidikan ada di kepolisian. Saya merasa bahwa kalau status tersangka 8 orang itu sudah jalan duluan. Kami masuk dengan nilai uang kita yang tertahan itu sekian,
dan lebih besar, tentu jadi perhatian pula sama polisi. Sehingga kalau bilang, oh ini dari Gempurnet, kemudian pelaporan kedua ada lagi Gempurnet, mungkin aja mereka satuin untuk Gempur. Disatukan semua di bawah Gempurnet 89. Ya, karena saya sendiri sudah menyatakan di Bareskrim waktu kita konsultasi itu bahwa member saya itu yang saya wakili 4.000 orang. Ya. Nah, kalau besok ini yang sudah terdata ini ada sekitar 1.500-an orang yang sudah valid, kita validasi keanggotaannya dan uangnya yang tertahan itu dulu yang kami harus laporkan, kemudian menyusul yang lain. Jadi memang ada kemungkinan polisi nanti menyatukan khusus untuk Gempur aja. Baik, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya saya masih belum melengkapi gitu kan, saya masih mencari proses data-datanya gitu ya. Masih ada waktu ya? Masih, Gempurnet silakan 89 aja. masih ada waktu, tapi tentu saja kita harus menyadari sense of urgency-nya ya, jangan dilama-lamain ya. Kita pengennya semua cepat gitu ya. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai ini deh. Kansnya kita sebagai pihak pelapor terhadap terlapor nih ya. Seberapa, boleh nggak saya bilang, seberapa optimis ini bisa sesuai dengan ekspektasi tim hukum? Kalau melihat proses ini. Kalau saya melihatnya, karena saya melakukannya Ya. dalam proses awal kita itu membentuk Gempurnet itu dan melakukan lobby-lobby ke banyak pihak penting, ya. Dan insya Allah dalam minggu depan paling telat ya, saya janji paling telat minggu depan semua yang sudah fix di sini sudah kita validasi nilai Bapak keuangannya. akan pertanyaan saya adalah seberapa optimis proses hukum ini sesuai ekspektasi, maksudnya hasilnya gitu loh Pak. Hari ini kalau ada angka 10 dari 1 sampai 10, optimis saya sudah 9. 9 ya. Kenapa saya bilang 9? Oleh karena kasus-kasus yang hampir mirip dengan Net 89 ini sudah ada tuntutan di ini yang memberikan tuntutan 12 tahun penjara, kemudian harus mengembalikan kerugian membernya. Jadi saya semakin yakin kalau Andreas ini tidak mau berbaik hati, tidak mau melepaskan, tidak sadar dirinya bahwa ini akan habis juga. Kalau dia restoratif justice, uangnya sebagian dia kasih ke kita, mungkin sebagian ya. Bagian atau semuanya, harus semuanya kami nih Pak. tuntutnya semuanya dan kami tahu uang Andreas itu ada di mana. Kami tahu loh. Baik. Kami tahu. Baik. Nah, ini bahasannya sangat-sangat menarik ya, tapi mungkin kita ada keterbatasan waktu. Anggap saja ini adalah babak pertama, boleh ya? Ya boleh. Babak pertama dari podcast Gempurnet 89 yang menghadirkan tim hukum. Nanti kita akan sambung lagi di babak kedua di hari yang mendatang. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, untuk sementara kita cukupkan dulu di sini. Mohon maaf, kita kayaknya tadi ngobrolnya asik. Nanti kita bisa jumpa lagi di podcast babak kedua dari tim yang sama. Saya BL Hadi, pengurus Gempurnet 89, mengucapkan terima kasih. Kalau ada saran apa silakan nanti tulis ya di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu. Saya ingin mengajak salam Gempur, WD cair. Gempur terus sampai WD cair. Terima kasih. Sampai jumpa.